Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu, 2 Juni 2021, hari biasa pekan ke-9. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan karena menurut mereka, Musa tidak menuliskannya dalam kitab Taurat. Dalam percakapan itu, jelas dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus meluruskan pemahaman mereka yang keliru bahwa dalam kitab Taurat Musa tidak menyatakan adanya kebangkitan badan. Tuhan Yesus pun mengutip kisah tentang Allah yang mewahyukan diri untuk pertama kalinya kepada Musa dalam peristiwa semak duri. Firman Allah kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub," yang artinya adalah Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dari generasi ke generasi. Walaupun Abraham, Ishak, dan Yakub telah mati, mereka mengalami hidup kekal karena mereka percaya kepada Allah Maha Agung, Allah Sang Kehidupan. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus pun menanggapi anggapan yang salah soal kebangkitan badan. Hidup abadi atau hidup setelah kematian bukanlah kelanjutan dari kehidupan di dunia ini, melanjutkan relasi duniawi, tatanan sosial ekonomi duniawi yang ada termasuk hal perkawinan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita menghidupi cara hidup orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Tidak lagi pasrah dan membiarkan diri terkubur dalam dosa dan kebiasaan jahat. Sebaliknya, kita hendaknya hidup dalam cara hidup yang penuh sukacita dan damai, meyakini akan hadirnya Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah memberikan jaminan hidup sukacita kekal, supaya kita nanti pun turut ambil bagian dalam sukacita hidup kekal itu. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Allah yang hidup.
Allah yang selalu menjiwai, menyemangati, dan menguatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami hari ini mampu memilih cara hidup yang semakin bisa menghantar kami pada sukacita kekal abadi bersama-Mu di surga abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.